Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Umin Azah NIM 137 dan juga Reina Amanda Fatmawati NIM 11 akan menjelaskan tentang memahami makna PBB serta manfaat PBB dalam pendidikan kepramukaan serta mampu mengimplementasikan dalam upacara siaga penegak. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pramuka dulu. Apa sih pramuka atau Praja Muda Karana atau yang lebih dikenal dengan istilah pramuka? Memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya atau bekerja. Gerakan Pramuka Indonesia merupakan organisasi non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Anggota pramuka terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan juga pramuka pandega. Sasaran akhir dari kepramukaan adalah membentuk karakter atau akhlak dan budi pekerti yang luhur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian PBB atau peraturan baris berbaris. Baris berbaris merupakan wujud latihan fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan untuk membentuk watak atau karakter tertentu. Peraturan baris berbaris sendiri nantinya akan membentuk sikap lahir dan sikap batin. Sikap lahir yang diperoleh yaitu ketegaran, keseragaman, ketangkasan, kesigapan, kelincahan, keindahan, kerapihan, ketanggapan sendiri, ketertiban, kewajaran tenaga, dan juga kehikmatan, kesopanan, kekompakan, dan ketelitian. Sementara sikap batin yang akan dibentuk adalah ketenangan, keberanian, ketaatan, kekuatan, keikhlasan, kesadaran, konsentrasi, kesetiakawanan, dan juga berani berkorban. Dalam pramuka dibagi menjadi baris berbaris menggunakan tongkat dan juga baris berbaris tanpa tongkat. Yang selanjutnya, apa sih manfaat dari PBB itu sendiri? Manfaat PBB sendiri yaitu yang pertama ada menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan juga tangkas. Maksudnya menumbuhkan atau mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan. Menumbuhkan rasa persatuan sendiri yaitu rasa senasib, sepenanggungan, serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang ketiga ada menumbuhkan rasa disiplin, yaitu mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya ada menumbuhkan rasa tanggung jawab. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sendiri yaitu keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi mengutamakan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu aba-aba dalam PBB sendiri. Aba-aba dalam PBB sendiri yaitu yang pertama ada PBB tanpa tongkat. PBB tanpa tongkat yang pertama ada berderet, yang kedua ada angkara, yang ketiga ada lingkaran besar, yang keempat ada lingkaran kecil, yang kelima ada setengah lingkaran, yang keenam ada kolonna terbuka, yang ketujuh kolonna tertutup, yang kedelapan ada anak panah, yang kesembilan ada perlombaan, yang 10 ada selah tertutup, dan ke-11 ada selah terbuka, 12 ada roda, dan juga yang ke-13 ada berbanjar. Nah, itu semua nanti akan diberikan contoh ya teman-teman di gambar yang selanjutnya, di slide selanjutnya. Untuk penjelasan sendiri sudah dijelaskan pada makalah. Nah, selanjutnya ada PBB menggunakan tongkat. PBB menggunakan tongkat sendiri yaitu yang pertama terdiri dari sikap sempurna, yang kedua sikap saat akan melakukan gerakan, yang ketiga ada memberi salam biasa, yang keempat ada memberi salam hormat atau janji, yang kelima ada gerakan maju jalan atau lari, yang keenam ada sikap istirahat di tempat, yang ketujuh ada sikap lencang kanan, yang kedelapan ada membawa tongkat tanpa aba-aba. Nah, dari yang saya sebutkan tadi untuk contoh di slide selanjutnya juga ya teman-teman, dan juga untuk penjelasan sendiri ada di makalah. Saya hanya menggambarkan garis besarnya saja. Untuk materi upacara sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Reina
Amanda Fatmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Halo, saya Rina. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh Mbak Aziza sebelumnya. Tadi Mbak Aziza sudah membahas mengenai apa itu PBB dan bagaimana pelaksanaan PBB di dalam pramuka. Kemudian di slide-slide sebelumnya juga sudah ada bagaimana gerakan-gerakan PBB, dan pada makalah juga sudah kami jelaskan bagaimana cara melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata upacara di dalam pramuka. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan pramuka itu pasti menggunakan peraturan baris berbaris yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi untuk mengawali ini, saya akan membahas dulu apa sih makna upacara dan apa tujuannya dilaksanakan upacara. Jadi, upacara itu merupakan kegiatan yang diatur dengan susunan atau tata aturan tertentu dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan hikmat untuk mencapai keteraturan dan mencapai tujuan upacara itu sendiri. Nah, terus tujuan upacara itu apa? Tujuan upacara adalah untuk mendidik peserta didik supaya mampu mengembangkan sikap disiplin, tertib, dan hikmat. Disiplin itu bisa dilihat dari misalnya peserta pramuka sudah hadir terlebih dahulu sebelum upacara dilaksanakan. Kemudian tertib itu bisa dilihat dari bagaimana mereka mengenakan atributnya, apakah lengkap atau tidak. Lalu untuk hikmat itu bisa dilihat apakah dalam proses berlangsungnya upacara si anak atau peserta tersebut bisa mengikuti dengan tenang, memperhatikan, atau justru melakukan kegiatan lain yang sebenarnya tidak ada di dalam susunan upacara tersebut. Nah, pada pramuka sendiri upacara itu dibagi menjadi dua, yaitu ada upacara latihan harian dan ada upacara untuk pelantikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perlengkapan-perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan upacara. Nah, sebelumnya kami ingin memberitahu bahwa pembahasan kita kali ini hanya mencakup pramuka siaga dan penggalang saja, tidak sampai dengan penegak dan pandega. Di perlengkapan-perlengkapan yang harus disiapkan untuk siaga itu memerlukan 2 tiang bendera beserta standarnya, bendera merah putih, teks Pancasila, dan juga teks Dwi Dharma. Itu untuk upacara pembukaan latihan. Sedangkan untuk upacara penutupan latihannya sama saja, tapi tidak lagi menggunakan teks Pancasila dan juga tidak menggunakan teks Dwi Dharma. Begitu juga mirip-mirip dengan tingkat penggalang. Tingkat penggalang yang perlu disiapkan untuk upacara pembukaan latihan adalah 3 tongkat yang disambung untuk dijadikan sebagai tiang, kemudian ada bendera merah putih, teks Pancasila, teks Dasa Dharma, dan 1 peluit untuk digunakan sebagai isyarat meminta para peserta upacara agar berkumpul. Untuk upacara penutupannya juga sama, hanya saja tidak menggunakan teks Pancasila dan juga tidak menggunakan teks Dasa Dharma. Nah, mengenai pokok kegiatan upacara itu terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama adalah pengibaran dan penghormatan bendera merah putih, lalu diikuti dengan pembacaan teks Pancasila yang dipimpin oleh pembina dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Lalu ada pembacaan teks moral pramuka. Di sini yang membedakan antara siaga dan penggalang, kalau siaga itu yang dibaca teks Dwi Dharma, sedangkan kalau penggalang membaca teks Dasa Dharma. Yang membaca adalah petugas yang ditugaskan untuk membawa naskah moral tersebut, sedangkan untuk peserta yang lain tidak diwajibkan untuk mengikuti atau tidak perlu mengikutinya. Yang keempat yaitu amanat dari pembina, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Lanjut, kami paparkan mengenai bentuk formasi dalam upacara baik itu siaga maupun penggalang. Yang pertama, untuk siaga formasinya berbentuk lingkaran, detailnya bisa dilihat di gambar.
Formasi ini tidak sembarangan dipilih, tapi disesuaikan dengan kondisi psikologis anak-anak usia siaga, yaitu sekitar 7-10 tahun. Itu biasanya mereka masih cenderung memusatkan perhatian kepada benda-benda yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu dibentuklah lingkaran. Lalu untuk pembina pramuka di jenjang siaga itu disebut dengan ayahanda dan ibunda atau yanda dan bunda. Lalu untuk pembantu pembinanya dikenal dengan istilah pakcik dan bucik. Dan untuk kelompoknya disebut dengan barung dan biasanya diikuti oleh warna, misalnya barung merah, barung putih, dan sebagainya. Untuk urutan tata cara upacaranya sudah kami lampirkan di dalam makalah dan bisa dibaca-baca kembali. Oke, kalau tadi formasi untuk anak siaga itu lingkaran. Sekarang formasi untuk penggalang itu bentuknya letter U atau angkari. Mengapa demikian? Karena ini juga disesuaikan dengan kondisi psikis anak-anak usia penggalang, yaitu usia 11-15 tahun, di mana mereka ini sudah memiliki sudut pandang yang jauh lebih luas kalau dibandingkan dengan siaga, dan mereka bisa menerima sumber-sumber dari luar sebagai tambahan informasi atau pengetahuan. Maknanya seperti itu. Dan kalau di penggalang itu pembinanya sering disebut dengan istilah kakak pembina, lalu kelompoknya disebut dengan regu. Biasanya untuk yang perempuan nanti diikuti dengan nama bunga, dan untuk yang laki-laki nanti diikuti dengan nama binatang. Lalu pemimpin upacaranya disebut dengan pratama. Baik, tadi sudah kita bahas mengenai upacara latihan harian. Sekarang kami akan memaparkan tentang upacara pelantikan. Namun dikarenakan keterbatasan waktu dan banyaknya materi, jadi mungkin nanti kami akan mencantumkan judul buku yang kami gunakan sebagai sumber presentasi kali ini supaya teman-teman bisa membaca lebih banyak sendiri. Baik, di sini kami akan menjelaskan 4 macam upacara pelantikan, baik itu di siaga maupun di penggalang. Yang pertama adalah upacara penerimaan anggota. Syaratnya adalah peserta harus sudah lulus SKU dulu atau syarat kecakapan umum. Kemudian ada upacara kenaikan tingkat. Kalau tingkatan siaga itu ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Sedangkan untuk tingkatan penggalang itu urutannya penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian upacara pelantikan yang ketiga adalah upacara penyematan TKK atau tanda kecakapan khusus. Syaratnya adalah syarat kecakapan khusus. Yang keempat adalah upacara pindah golongan. Jadi misalnya kalau dari siaga ya pindah ke golongan penggalang. Kalau dari penggalang pindah ke golongan penegak. Ini dilakukan ketika peserta itu sudah bertambah usianya sudah bukan lagi usia siaga, maka dia akan naik ke tingkat penggalang. Kalau usianya sudah bukan lagi usia penggalang, maka dia akan naik ke tingkat penegak, seperti itu. Baik, yang terakhir adalah kesimpulannya. Dari pemaparan materi kami hari ini, kita bisa tahu bahwa sebenarnya baris berbaris itu bukan hanya ajang perpeloncoan atau ajang panas-panasan saja, tapi mengandung tujuan tertentu yang mungkin kita kadang tidak menyadarinya, misalnya untuk melatih kedisiplinan, ketertiban, dan lain sebagainya. Kemudian kalau baris berbaris di pramuka itu dibagi menjadi 2, ada yang menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Lalu baris berbaris ini nanti juga diterapkan dalam kegiatan upacara pramukaan. Lalu untuk upacara pramuka sendiri itu baik siaga ataupun penggalang dibagi menjadi 2, yaitu upacara latihan harian dan upacara pelantikan. Kalau upacara latihan harian siaga itu formasinya lingkaran, kalau latihan penggalang formasinya letter U. Terus untuk upacara pelantikannya itu ada 4 macam, yaitu tadi ada upacara penerimaan anggota, terus kenaikan golongan, upacara penyematan TKK, lalu ada upacara pindah golongan, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami, dan nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Kami cukupkan, mohon maaf atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak kami sengaja. Terima kasih atas atensinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.